Oke, langsung saja teman-teman, semua dibungkam oleh Erick Thohir. Ini kata bungkam ini apa sih sebenarnya ya? Cuman satu orang pundit ya sepak bola Indonesia yang bersuara untuk Erick Thohir out. Kenapa cuma satu orang, Pak? Ya, pertanyaannya kenapa cuma satu orang ya? Ya karena dibungkam gitu loh, diancam ya. Cuman Bung Harpa yang berani mengatakan Erick Thohir itu agar out ya. Saya salut dengan Bung Harpa. Kenapa? Ya dia berani gitu loh, dia nggak mau diatur gitu loh. Ya memang buktinya dia mengatakan Erick Thohir out ya. Saya setuju banget ya, Erick Thohir ini out lah dulu ya sebagai ketua PSSI. Fokus aja Pak untuk Menteri Menpora Pak ya. Karena apa Pak ya? Kami membutuhkan ya benar-benar ya orang yang ingin membangun sepak bola kita ya. Bukan hanya janji manis ya. Blue Beat 2034 Piala Dunia kapan lagi Pak ya, kita masih ada tahun 2030, kenapa nggak ditargetkan di tahun 2020 ya, untuk apa naturalisasi itu banyak-banyak Pak kita lakukan ya kan. Oke, selain dari itu juga ya kita nggak boleh berlena-lena teman-teman ya. Pemilihan pelatih katanya sudah dikantongi 5 orang. Nah, 5 orang sudah dikantongi nih nama pelatih. Nah, kita nggak tahu nih dari negara mana aja, siapakah ini kita nggak tahu teman-teman ya. Jangan-jangan dari Belanda lagi. Terus terang teman-teman, kalau dari Belanda saya kurang setuju ya. Kalau dari Belanda saya kurang setuju banget ya. Dan nggak tahu juga ya di kelima itu ada nama Sinteyong, kita nggak tahu juga teman-teman ya. Sekarang ini tergantung Pak Erick Thohir ya. Kalau Pak Erick Thohir ingin aman ya, aman untuk bekerja, tolong Pak dengarkan suara rakyat. Apa suara rakyat Pak? Suara rakyat itu menginginkan STY kembali lagi ya. Rakyat juga punya pikiran, punya cara menganalisis Pak ya. Permainan timnas di era Sinteyong itu lebih condong enak ditonton Pak ya daripada Patrick Kluivert ya. Walaupun Sinteyong melakukan strategi parkir bus, tapi menghadapi Australia kita 1-1 Pak ya. Menghadapi Arab Saudi kita 2-0 Pak ya. Menghadapi Bahrain kita 1-0 menang Pak ya. Jadi aduh, tolonglah dengarkan suara rakyat Pak Erick Thohir ya. Bukan kami nggak suka dengan Pak Erick Thohir, tapi ya keputusan yang diambil Pak Erick Thohir selama ini blunder besar ya. Blunder paling terbesar adalah mengganti Sinteyong. Nah itu tuh yang mengatakan kita akan kedatangan pelatih terbaik dunia. Gila, pelatih terbaik dunia Patrick Kluivert. Ya mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan sini. Tapi ingat teman-teman ya, Pak Erick Thohir itu ada main, pasti ada main dengan Arab Saudi ya, pasti ada main dengan Patrick Kluivert. Nah, coba kita bayangkan teman-teman, kita bayangkan dulu ya, kita memiliki pemain-pemain yang jago-jago, pemain-pemain yang bagus-bagus ya. Kevin Verdong tiba-tiba cedera leher, apa? Hah? Dimasukkan Yakub Sayuri teman-teman ya, yang nggak kita lihat permainan yang nggak bagus sama sekali, tapi tetap dipertahankan Patrick Kluivert dengan alasan ya karena dia nggak mau di dalam itu semua pemain naturalisasi. Nah gila, itu alasan klasik menurut saya ya. Kalian harus sadar teman-teman, dari hal sekecil itu aja kalian harus sadar bahwa ya kepemimpinan Erick Thohir ini nggak becus dan nggak bersih sama sekali ya. Di sini kita kena denda loh ya. FIFA mendenda PSSI sebesar 1,2 miliar. Karena apa? Karena supporter sempat melempari Aqua ke dalam lapangan. Dan Tom Haye juga kena denda 100 juta. Ya. Sen Patinama kena denda juga 100 juta. Ya. Karena keributan yang dilakukan ketika menghadapi Arab Saudi. Nah, kalau kalian bilang, kalau Erick Thohir diganti, siapa penggantinya? Cuman Erick Thohir yang memiliki jaringan sampai ke Eropa. Kalau Pak Erick Thohir punya jaringan sampai ke Eropa, dekat dengan FIFA, kita nggak akan dicurangi oleh AFC, teman-teman. Coba pikirkan, ya. Coba pikirkan. Kita nggak akan dicurangi sama AFC. Contoh nih, ya, penetapan tuan rumah, ya, main jam berapa, ya, jeda setelah main. Kita ada jeda setelah main 3 hari loh. Padahal Arab Saudi 6 hari. Nah, kalau Pak Erick Thohir punya jaringan kuat ke FIFA, punya jaringan kuat di Eropa sana, kita nggak akan sesulit ini dibuat di sana di Arab Saudi. Nah, jadi tolong kita berpikir kritis. Saya mengajak
teman-teman untuk berpikir kritis ya. Teman-teman sudah bisa lah mengambil kesimpulan ya. Apakah Erick Thohir ini out atau stay? Kalau saya sih out, kalau saya out aja. Lebih cepat lebih bagus ya. Jangan lagi tunggu-tunggu 2027 ya. Pasti mereka nanti akan ada strategi lagi ketika kita beri mereka kesempatan lagi. Ya mungkin itu saja teman-teman. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan share. Thank you.